Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Fakih Abdillah dari Prodi Teknik Informatika Cabang Seruen. Di sini saya akan menjelaskan tentang Software Configuration Management. Chapter 8, Software Configuration Management. Setelah menyelesaikan bab ini, diharapkan dapat memahami manajemen konfigurasi perangkat lunak yang direkomendasikan oleh ISO 12207, IEEE 828, dan CMMI. Memahami bagaimana proses kontrol perubahan digunakan, mempelajari tentang kontrol kode dan strategi percabangannya, memahami bahwa manajemen konfigurasi dapat digunakan dalam proyek atau organisasi yang sangat kecil. Daftar apa saja yang termasuk dalam rencana manajemen konfigurasi, memahami apa yang direkomendasikan oleh standar IEEE 730 untuk perencanaan jaminan kualitas perangkat lunak. 8.1 Pengantar. Dalam dunia industri, hasil dari proses produksi adalah sebuah produk yang dapat dilihat, disentuh, dan diukur. Dalam perangkat lunak, kode adalah deliverable atau apapun yang dihasilkan atau diberikan pada klien, dan merupakan produk tidak berwujud bagi kebanyakan orang. Untuk memudahkan memahami perangkat lunak, perlu dilakukan dokumentasi pada setiap langkah perkembangannya. Aktivitas dokumentasi merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan. Dalam bab ini, semua aktivitas manajemen konfigurasi perangkat lunak atau SCM dijelaskan. Topik ini merupakan salah satu bidang yang harus dikuasai oleh seorang insinyur perangkat lunak. 8.2 Software Configuration Management. Konfigurasi sistem terdiri dari banyak aspek: fungsionalitas perangkat lunak, firmware, dan atau hardware, seperti yang biasanya dijelaskan dalam dokumentasi produk yang menyertainya. Sistem, kumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi dan terorganisir untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang ditetapkan. Catatan 1. Suatu sistem terkadang dianggap sebagai produk atau servis yang disediakannya. Catatan 2. Dalam praktiknya, interpretasi maknanya sering diklarifikasikan dengan penggunaan kata benda asosiatif. Catatan 3. Sistem yang lengkap mencakup semua peralatan, fasilitas, material, program komputer, firmware, dokumentasi teknis, layanan, dan personel yang diperlukan untuk operasi dan dukungan hingga tingkat yang diperlukan. Pada dasarnya, SCM menjawab dari pertanyaan berikut. Pertama, siapa yang dapat melakukan perubahan? Kedua, perubahan apa yang dilakukan? Ketiga, apa dampak dari perubahan? Keempat, kapan perubahan terjadi? Kelima, mengapa perubahan dilakukan? Keenam, versi apa yang saat ini digunakan? Ketujuh, pendekatan percabangan apa yang digunakan untuk proyek? 8.3 Manfaat Configuration Management yang baik. Configuration Management atau CM yang baik akan memberikan manfaat sebagai berikut: mengurangi kebingungan, mengorganisir, dan mengelola perangkat lunak dengan lebih baik, mengatur aktivitas yang diperlukan untuk memastikan integritas produk perangkat lunak, memastikan konfigurasi produk dapat diamati dan terbaru, mengoptimalkan biaya pengembangan, pemeliharaan, dan dukungan purna jual, memfasilitasi validasi perangkat lunak dengan persyaratannya, menyediakan lingkungan pengembangan, pemeliharaan, pengujian, dan produksi yang stabil, meningkatkan kualitas dan kepatuhan terhadap standar rekayasa perangkat lunak, mengurangi biaya pengerjaan ulang. 8.3.1 CM menurut ISO 12207. Menurut standar ISO 12207, tujuan CM adalah untuk mengelola dan mengontrol elemen dan konfigurasi sistem selama siklus hidup. CM juga mengelola konsistensi antara produk dan konfigurasi. SCM adalah bagian dari praktik SQA
SQA memberikan jaminan bahwa proses dan produk yang digunakan dalam siklus hidup pengembangan memenuhi persyaratan dan memastikan kualitas produk. ISO 12207 mendefinisikan CM sebagai proses yang penting untuk pengembangan perangkat lunak. Hasil dari implementasi proses CM, item yang membutuhkan CM diidentifikasi dan dikelola. Baseline konfigurasi ditetapkan, perubahan item di bawah CM dikendalikan, informasi status konfigurasi tersedia, audit konfigurasi yang diperlukan selesai, sistem yang dirilis dan didistribusikan terkendali dan disetujui. 6. Aktivitas proses ISO 12207 CM adalah 1. Perencanaan CM. 2. Melakukan identifikasi konfigurasi. 3. Melakukan manajemen perubahan konfigurasi. 4. Melakukan kontrol pelepasan. 5. Melakukan akuntansi status konfigurasi. 6. Melakukan evaluasi konfigurasi. CM dalam ISO 12207 juga berlaku dalam pemeliharaan hardware dan software. Pengelola menerapkan atau menggunakan proses CM untuk mengelola modifikasi pada sistem yang ada, dan juga konfigurasi infrastruktur harus direncanakan dan didokumentasikan. 8.3.2 CM menurut IEEE 828. IEEE 828 adalah standar IEEE untuk manajemen konfigurasi dalam sistem dan rekayasa perangkat lunak, dan menyediakan persyaratan dan detail mengenai proses SCM. IEEE 828 juga mendukung ISO 12207. Ini menjelaskan persyaratan minimum yang dapat digunakan untuk CM, sistem, dan perangkat lunak. IEEE 828 menjelaskan aktivitas CM pada siklus hidup dan menjelaskan perencanaan dan sumber daya yang dibutuhkan. Standar ini menjelaskan apa saja yang harus disertakan dalam rencana CM dan diselaraskan dengan ISO 12207. Untuk rekayasa perangkat lunak, ISO 15288 untuk rekayasa sistem, dan ISO 15939 standar pengukuran. Menurut IEEE 828, tujuan CM adalah untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan karakteristik fungsionalitas dan fisik suatu produk, komponen, keluaran, atau layanan, mengontrol setiap perubahan, mencatat dan melaporkan setiap perubahan dan status implementasinya, mendukung audit produk, hasil, layanan, atau komponen untuk memverifikasi kesesuaian dengan persyaratan. IEEE 828 juga menetapkan bahwa CM menetapkan dan melindungi integritas produk atau komponen produk sepanjang masa pakainya, dari penentuan kebutuhan pengguna yang dituju dan definisi persyaratan produk melalui proses pengembangan, pengujian, dan pengiriman produk, serta selama instalasi, operasi, pemeliharaan, dan akhirnya pensiun. 8.3.3 CM menurut CMMI. CMMI Dev memiliki area proses bernama manajemen konfigurasi. Tujuan dari area proses ini adalah untuk membangun dan memelihara integritas produk kerja menggunakan identifikasi konfigurasi, kontrol konfigurasi, akuntansi status konfigurasi, dan audit konfigurasi. Area proses ini menjelaskan kegiatan berikut yang akan dilakukan. 1. Mengidentifikasi konfigurasi produk kerja terpilih yang menyusun baseline pada titik waktu tertentu. Kedua, mengendalikan perubahan pada configuration item atau CI. Ketiga, membangun atau menyediakan spesifikasi untuk membangun produk kerja dari sistem CM. Keempat, menjaga integritas baseline. Kelima, memberikan status akurat dan data konfigurasi terkini kepada pengembang, pengguna akhir, dan pelanggan. Kegiatan CMMI ini berlaku untuk sistem dan rekayasa perangkat lunak. Teks berikut menjelaskan specific goals dan specific practice dari proses CMMI ini.
Manajemen konfigurasi menurut CMMI. Tujuan dan praktik khusus. SG1 tetapkan baseline. SP1.1 identifikasi item konfigurasi. SP1.2 membangun sistem manajemen konfigurasi. SP1.3 buat atau rilis baseline. SG2 lacak dan kendalikan perubahan. SP2.1 lacak permintaan perubahan. SP2.2 kontrol item konfigurasi. SG3 membangun integritas. SP3.1 menetapkan catatan manajemen konfigurasi. SP3.2 lakukan audit konfigurasi. 8.4 Aktivitas SCM. 8.4.1 Konteks organisasi SCM. Dalam organisasi besar, tanggung jawab untuk SCM sering ditugaskan ke departemen terpisah. Dalam organisasi kecil, tugas SCM dapat dibagi dengan pengembang yang melakukan pengembangan perangkat lunak. Perangkat lunak sering dikembangkan sebagai bagian dari sistem termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan dokumentasi. Kendala SCM yang dapat berasal dari banyak situasi. Kebijakan dan prosedur yang diterbitkan dapat memaksa atau mempengaruhi penggunaan SCM dalam proyek. Dalam hal akuisisi perangkat lunak, perjanjian atau kontrak dapat berisi klausul SCM tertentu. Produk perangkat lunak yang akan dikembangkan apabila menimbulkan masalah keamanan, regulasi, dan standar eksternal kemungkinan harus menggunakan SCM. 8.4.2 Mengembangkan rencana SCM. Rencana SCM biasanya dikembangkan selama perencanaan proyek. Itu harus siap dan disetujui pada saat proyek mencapai tahap akhir spesifikasi perangkat lunak. Selama perencanaan, hal-hal berikut harus dipertimbangkan. Daftar aktivitas terkait SCM, tugas, dan peran, sumber daya dan jadwal yang diperlukan, pilihan dan pemasangan alat, dan identifikasi tanggung jawab pemasok. Hasil dari perencanaan akan ditempatkan dalam SCM terpisah atau di bagian dokumentasi dan dapat diakses untuk audit SQA. IEEE 828 mendefinisikan 6 kategori informasi SCM untuk ditempatkan dalam rencana SCM. Diadaptasi dari IEEE 12B. 1. Pengenalan rencana atau tujuan, ruang lingkup, dan terminologi. 2. Manajemen SCM, organisasi, tanggung jawab, wewenang, kebijakan, pedoman, dan prosedur yang berlaku. 3. Aktivitas SCM, identifikasi konfigurasi, kontrol konfigurasi, dan aktivitas lainnya. 4. Jadwal SCM, identifikasi kegiatan SCM dalam jadwal proyek. 5. Sumber daya SCM, alat, server, dan sumber daya manusia. 6. Pemeliharaan dan pembaruan SCM. IEEE 828 menjelaskan dalam lampiran normatif isi dari rencana SCM berikut adalah daftar isi khas untuk rencana SCM. Pengantar, tujuan, ruang lingkup, hubungan atau ketergantungan dengan organisasi dan proyek lainnya, referensi misalnya kebijakan, pedoman, prosedur, kriteria untuk mengidentifikasi elemen perangkat lunak mana yang akan ditempatkan di bawah SCM, deskripsi konfigurasi yang akan dikelola, konfigurasi pengembangan dan pengujian, konfigurasi pengiriman, pengidentifikasi dan penugasan konfigurasi, versi dan perbaikan kode sumber, aturan penandaan, konten repositori, lokasi, aturan proyek manajemen perpustakaan, arsitektur, prosedur pembuatan perpustakaan, rekaman elemen di perpustakaan proyek, aturan akses, cadangan pengarsipan, kontrol perpustakaan proyek. Baseline dan negara bagian yang direncanakan. Jika perangkat lunak dikembangkan dan dipelihara selama bertahun-tahun, seperti untuk kontrol kereta api dan pesawat, perlu ditambahkan sumber modifikasi, prosedur modifikasi formal, alat yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak, catatan verifikasi. Tergantung pada ukuran proyek, tugas yang terdaftar dapat dikelola oleh manajer proyek
Sedangkan untuk proyek yang sangat kecil, satu atau lebih orang yang berbeda dapat terlibat langsung. Pembaruan rencana disetujui ketika diperlukan selama pengembangan. Tergantung pada pentingnya proyek, SQA dapat dilakukan untuk memastikan rencana dijalankan dengan benar. Sebagian besar organisasi memiliki contoh dan template yang dapat digunakan untuk memulai proses SCM. Oleh karena itu, SQA harus memastikan bahwa dokumen dapat digunakan kembali di masa mendatang. 8.4.3 Identifikasi CI yang akan dikendalikan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen perangkat lunak mana yang perlu dikontrol selama siklus hidup pengembangan dan pemeliharaan. Configuration Item atau CI, agregasi produk kerja yang ditunjukkan untuk manajemen konfigurasi dan diperlakukan sebagai satu kesatuan dalam proses manajemen konfigurasi. Configuration Item Identification, elemen manajemen konfigurasi terdiri dari pemilihan item konfigurasi untuk sistem dan merekam karakteristik fungsional dan fisiknya dalam dokumentasi teknis. Identifikasi CI membutuhkan nomenklatur referensi klasifikasi yang sudah ditetapkan untuk item dan daftar baseline yang telah ditentukan sebelumnya yang diidentifikasi secara unik di seluruh jadwal proyek. Baseline, spesifikasi atau produk yang telah ditinjau dan disepakati secara formal, yang selanjutnya menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut dan yang dapat diubah hanya melalui prosedur pengendalian perubahan formal. Definisi baseline menyiratkan bahwa dokumen atau perangkat lunak telah disetujui. Ini kemudian tersedia untuk pelanggan atau siap untuk langkah lain dalam proses pengembangan. Artefak proyek biasanya terletak di dokumen atau folder pada server. Dapat dilihat bahwa struktur ini dapat diulang di semua repositori CM. Disarankan agar pengembang tidak mengubah hierarki agar konsisten selama proyek berlangsung dan juga dapat dibandingkan dengan proyek lain. 8.4.3.1 Identifikasi CI. Setiap CI harus diberi pengidentifikasi unik yang membantu mengenali evolusi item dari waktu ke waktu dan dapat dikenali oleh semua orang yang terlibat dalam sebuah proyek. Pengidentifikasi terdiri dari bagian tetap dan bagian variabel. Bagian tetap adalah nama dan bagian variabel mencerminkan evolusinya. Bagaimana menomori versi perangkat lunak? Versi perangkat lunak adalah proses memberi nama dan versi unik untuk perangkat lunak dan dokumentasinya, dan untuk rilis berikutnya dari perangkat lunak. Biasanya, dalam kategori perubahan yang sama atau mayor atau minor, jumlahnya akan bertambah secara bertahap. Ada berbagai macam pendekatan untuk membuat versi. Dalam buku ini, kita akan menggunakan pendekatan urutan indikator. Misalnya, ketika versi 3.4 dari sebuah perangkat lunak mengalami perubahan kecil atau koreksi, itu akan berkembang ke versi 3.4.1. Tetapi, jika terjadi perubahan fungsi utama, penomoran akan beralih ke versi 3.5. Penggunaan angka 0 misalnya versi 0.5 digunakan sebelum rilis awal, yaitu saat software masih dalam pengujian alpha atau beta. Version control, pembentukan dan pemeliharaan baseline dan identifikasi dan pengendalian perubahan pada baseline yang memungkinkan untuk kembali ke baseline sebelumnya. Misalnya, untuk sistem berbasis perangkat lunak radar, kita dapat menggunakan konvensi penamaan berikut: identifikasi kontrak, identifikasi sistem, nama identifikasi komponen perangkat lunak, indikator evolusi, versi atau revisi. Untuk versi 1 dan revisi 2 dari dokumen arsitektur dokumen tampilan radar, kita akan memperoleh C001 RAD AFF DA0102. 8.4.3.2 Penandaan dan pelabelan configuration item. Penandaan mengidentifikasi configuration item seperti perangkat lunak atau dokumen spesifikasi. Item perangkat lunak dapat diidentifikasi dengan bantuan informasi berikut, misalnya metadatanya. Informasi identifikasi komponen perangkat lunak,
pembuatnya, tanggal pembuatannya, deskripsi fungsinya, riwayat modifikasinya termasuk tanggal, alasan modifikasi, ringkasan desainnya. Untuk dokumen, metadata ini dapat disimpan menggunakan struktur berikut: halaman presentasi, bagian yang menjelaskan evolusi dokumen, teks utama, dan lampiran. Halaman presentasi dapat berisi informasi berikut: nama dan alamat organisasi, nama penulis dokumen, tanggal pembuatan dokumen, versi dokumen, tingkat keamanan, misal rahasia, peredaran terbatas, rahasia. Bagian evolusi diperbarui saat dokumen dimodifikasi dan mencakup informasi berikut: indikator versi, tanggal perubahan, bagian atau halaman yang telah diubah, deskripsi singkat tentang modifikasi. Bagian evolusi sering diformat sebagai tabel seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. 8.4.3.3 Memilih CI. Software Configuration Item atau SCI adalah agregasi komponen perangkat lunak yang diidentifikasi untuk CM dan diperlakukan secara keseluruhan, misalnya satu entitas oleh proses SCM. Selain kode sumber, ada sejumlah produk kerja perangkat lunak seperti rencana, persyaratan, spesifikasi, dan dokumen desain yang dapat dikontrol oleh SCM. Manajer proyek dan timnya harus memutuskan mana yang akan dipilih untuk dikendalikan oleh proses SCM. Pemilihan SCI merupakan suatu bentuk kompromi antara visibilitas untuk memberikan kontrol yang ketat pada suatu elemen. Setelah item dipilih, item tersebut akan ditinjau dan diterima. Tinjauan formal mengharuskan proses diikuti, notulen dikeluarkan dan cacat dilacak, dikoreksi dan diverifikasi. Inilah sebabnya mengapa memilih jumlah CI yang tepat adalah tugas penting. Teks berikut mencantumkan kriteria untuk membantu keputusan ini. Kriteria untuk membantu memilih SCI: jumlah perubahan yang diantisipasi, kompleksitas dan dimensi, kekritisan, keamanan, dampak pada jadwal pengembangan, dampak pada jadwal pelaksanaan, barang komersial yang tidak dimodifikasi, barang yang disediakan oleh pelanggan, pemeliharaan dilakukan oleh pemasok yang berbeda, melibatkan lebih dari satu pemasok, lokasi ketika komponen dikembangkan di banyak lokasi, penggunaan ganda ketika suatu komponen digunakan oleh banyak sistem. 8.5 Baseline. Model siklus hidup pengembangan perangkat lunak mendefinisikan masing-masing proses pengembangan secara unik dan menempatkannya dalam sebuah pipeline. Biasanya untuk memastikan kualitasnya, review dilakukan di akhir setiap tahap atau iterasi. Baseline adalah seperangkat CI yang telah dipilih sebelumnya dengan hati-hati dan ditetapkan bersama di sebuah proyek. Sebuah baseline hanya dapat diubah melalui prosedur kontrol perubahan. Baseline yang telah ada ditambah semua perubahan yang kemudian disetujui mewakili konfigurasi saat ini. Baseline untuk proyek utama biasa dirujuk oleh anggota tim dan tercantum dalam rencana CM yang khas seperti berikut: spesifikasi, desain, konstruksi, integrasi, validasi, pengiriman. Gambar di bawah menunjukkan contoh siklus pengembangan produk yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Garis putus-putus menunjukkan beberapa tonggak. Misalnya, fase analisis kebutuhan sistem menghasilkan dokumen kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras. Peninjauan dokumen ini yang disebut tinjauan persyaratan sistem kemudian dilakukan dengan pelanggan. Setelah dokumen ini disetujui, itu ditempatkan di dasar fungsional proyek. Kemudian persyaratan perangkat lunak dokumen ditinjau oleh tim pengembangan. Kemudian dapat disajikan kepada pelanggan untuk disetujui pada tinjauan formal yang disebut tinjauan spesifikasi perangkat lunak. Setelah dokumen ini disetujui, dokumen ini disimpan dalam repositori yang disebut allocate baseline. Review software lain yang bisa terjadi adalah review desain awal, preliminary design review, review desain detail, critical design review, dan review untuk memastikan komponen software siap untuk diuji, test readiness review.
Setelah CI diuji dan dikoreksi dibuat, mereka dimasukkan ke dalam perangkat keras. Terakhir, sistem diuji, produksi, dan kemudian divalidasi dengan klien. Setelah pengembangan SCI ke dalam repositori SCM, setiap perubahan lebih lanjut pada SCI harus disetujui seperti yang dijelaskan dalam SCMP. Setelah proses di persetujuan ini, item akan dimasukkan ke lokasi yang tepat di repositori proyek. Delivery, pelepasan sistem atau komponen ke pelanggan atau pengguna yang dituju. Rilis, versi aplikasi yang dikirim yang dapat mencakup semua atau sebagian dari aplikasi. Kumpulan item konfigurasi baru dan atau yang diubah, yang diuji, dan diperkenalkan ke lingkungan langsung bersama-sama. Version, rilis awal atau rilis ulang item konfigurasi perangkat lunak komputer terkait dengan kompilasi lengkap atau kompilasi item konfigurasi perangkat lunak komputer. Rilis awal atau rilis ulang lengkap dokumen sebagai lawan dari revisi yang dihasilkan dari menerbitkan halaman perubahan ke rilis sebelumnya. 8.6 Software repositori dan cabangnya. Ada banyak pilihan untuk alat repositori SCM. Sering disebut repositori perangkat lunak. Mereka diciptakan untuk memfasilitasi pengembangan, pemeliharaan, dan produksi perangkat lunak, di mana kode dan dokumentasi perlu dibagi dan diperbarui. Software repositori, pustaka perangkat lunak yang menyediakan penyimpanan arsip permanen untuk perangkat lunak dan dokumentasi terkait. Repositori perangkat lunak merupakan pusat pengembangan, pemeliharaan, dan aktivitas manajemen rilis proyek. Beberapa jenis library dapat digunakan dalam repositori, misalnya, salah satu dari 3 jenis perpustakaan berikut dapat digunakan. Private library, digunakan oleh pengembang untuk membuat atau memodifikasi CI untuk kegiatan pengembangan atau pengujian unit. Project library, dapat diakses oleh semua anggota proyek, berisi elemen yang mungkin digunakan oleh anggota tim. Library ini adalah sumber resmi dari semua informasi tentang proyek. Aksesnya biasanya dikontrol. Public library merupakan library umum untuk beberapa proyek seperti alat umum dan komponen yang dapat digunakan kembali. Saat mengkonfigurasi repositori SCM, sejumlah keputusan harus dibuat oleh pustakawan. Salah satu item kunci dari rencana SCM adalah usulan strategi percabangan yang sesuai untuk proyek tersebut. Hampir setiap alat repositori perangkat lunak memiliki beberapa bentuk dukungan percabangan. Percabangan berarti menyimpang dari jalur pengembangan, juga disebut batang, dan terus melakukan pekerjaan tanpa mempengaruhinya. Ini disebut mengisolasi diri. Di banyak alat, ini adalah proses yang mahal dan mengharuskan Anda membuat salinan baru direktori ke kode sumber, yang dapat memakan waktu untuk proyek besar. Teks berikut merangkum strategi-strategi dasar untuk cabang-cabang tipikal yang digunakan dalam proyek-proyek pengembangan perangkat lunak. Trunk, branch, commit, dan synchronize. Tag, nama simbolis yang ditetapkan untuk rilis atau cabang tertentu. Trunk, jalur utama pengembangan perangkat lunak, titik awal utama dari sebagian besar cabang. Konflik, perubahan dalam satu versi file yang tidak dapat direkonsiliasi dengan versi file yang diterapkan. Catatan, dapat terjadi saat versi dari cabang yang berbeda digabungkan atau saat dua komiter bekerja secara bersamaan pada file yang sama. Branch 1. Sebuah konstruksi program komputer di mana salah satu dari dua atau lebih rangkaian alternatif pernyataan program dipilih untuk dieksekusi. 2. Titik dalam program komputer di mana salah satu dari dua atau lebih rangkaian alternatif pernyataan program dipilih atau dieksekusi. Catatan, setiap cabang diidentifikasi dengan tag. Seringkali cabang mengidentifikasi versi file yang telah atau akan dirilis sebagai rilis produk. Dapat menunjukkan pemisahan makna panah, yaitu pemisahan tipe objek dari kumpulan objek, juga mengacu pada segmen panah di mana segmen panah akar telah dibagi. Commit,
untuk mengintegrasikan perubahan yang dibuat pada tampilan pribadi pengembang dari kode sumber ke dalam cabang yang dapat diakses melalui repositori sistem kontrol versi. Development branch, cabang tempat pengembangan produk aktif berlangsung. Cabang stabil, cabang di mana perubahan yang mengganggu stabilitas tidak disarankan. Synchronize, 1. Untuk menarik perubahan yang dibuat di cabang induk ke cabang anaknya, berkembang, misalnya fitur, untuk memperbarui tampilan dengan versi file saat ini di cabang terkait. Sebelum masuk ke deskripsi strategi percabangan yang berbeda, setiap cabang dikenakan biaya manajemen tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memilih strategi yang akan memiliki dampak minimal pada suatu proyek. Penambahan cabang baru berpotensi menimbulkan biaya tambahan yang akan dikeluarkan nantinya pada tahap integrasi dan pengujian. Dengan mengingat hal ini, berikut adalah beberapa percabangan populer yang digunakan dalam proyek perangkat lunak. Pertama, simple. Dua hingga tiga pengembang bekerja sama dalam sebuah proyek. Tipikal 4 atau lebih pengembang yang mengerjakan proyek yang membutuhkan beberapa versi. Advance, 5 atau lebih pengembang yang mengerjakan proyek yang sama. Fungsional, 5 atau lebih pengembang mengerjakan fungsi tertentu menghasilkan beberapa versi. Unsur-unsur dari strategi ini bersifat iteratif, sehingga dimungkinkan untuk memulai dengan strategi sederhana dan secara bertahap bergerak menuju strategi lanjutan. Sekali lagi, mencoba meminimalkan kompleksitas proyek untuk memfasilitasi pengembangannya adalah kunci sukses dengan SCM. Saat ada lebih dari satu orang yang mengerjakan perangkat lunak, ada kebutuhan untuk mengisolasi mereka sehingga mereka dapat bekerja secara mandiri. Cabang utama harus selalu berfungsi sebagai titik keberangkatan dan kembalinya sebuah cabang. Artinya, Anda membuat cabang untuk mengisolasi diri Anda dari cabang utama, dan kemudian Anda perlu membawa perubahan ini kembali ke cabang utama. Hindari menjauh terlalu lama atau membuat cabang dari cabang, karena pola ini bukan pendekatan yang baik dan dapat membuat kebingungan. Biasanya hanya cabang cadangan yang menggunakan pendekatan ini dengan dampak yang kecil. 8.6.1 Strategi Simple Branching. Strategi ini sesuai untuk kasus sederhana seperti pengembangan situs web dan memerlukan pembuatan dua jenis cabang. Lihat gambar di bawah. Main branch, version branch. Strategi percabangan sederhana ini menggunakan cabang utama untuk pengembang perangkat lunak. Ini menyeratkan bahwa cabang utama harus tetap stabil setiap saat. Setelah perangkat lunak cukup maju dan tim ingin mengirim versi ke kliennya, cabang versi dibuat misal 1.0.1 yang akan berisi versi lengkap artefak dari versi produksi pertama. Cabang utama, tim dapat terus bekerja dan meningkatkan perangkat lunak. Seiring waktu, tim pengembangan akan siap untuk mengirimkan rilis berikutnya dan membuat cabang rilis lain. Misalnya 1.1.3, dan cabang ini akan menjadi versi produksi baru untuk klien. Cabang sebelumnya dapat disimpan sebagai historis atau dapat diarsipkan karena pelanggan telah diberikan versi baru. Strategi ini sesuai untuk kondisi berikut. Tim yang sangat kecil yang bekerja di lokasi yang sama untuk mempermudah komunikasi, koreksi perangkat lunak produksi memerlukan fusi ke cabang utama. Ini harus dikontrol dengan ketat karena dibuat langsung di dalam cabang pembangunan. Versi baru yang dikirim dari cabang utama mencakup semua perubahan sebelumnya dari cabang ini. 8.6.2 Strategi Typical Branching. Strategi ini menanggapi kebutuhan lebih dari 80% persyaratan SCM untuk proyek perangkat lunak. Ini membutuhkan implementasi 3 cabang. Lihat gambar di bawah. Main branch, development branch, production branch. Dalam strategi ini, tidak ada yang bekerja langsung di cabang utama. Ini hanya digunakan untuk integrasi komponen dari anggota tim. Strategi ini akan memaksa anggota tim untuk bekerja di cabang pengembangan. Di cabang inilah sebagian besar aktivitas dan perubahan akan terjadi.
Tim pengembang harus mengontrol kontennya. Sebagai prinsip umum, komponen di cabang harus selalu dapat dikompilasi tanpa kesalahan. Cabang utama akan menerima versi informasi dari waktu ke waktu yang menandai kemajuan dan dapat digunakan untuk demonstrasi. Tingkat perubahannya akan tergantung pada jumlah penggabungan yang berasal dari pengembangan. Biasanya setiap beberapa hari, tetapi setidaknya sekali seminggu. Akhirnya, cabang versi juga akan cukup stabil karena berisi versi produksi. Cabang ini dapat digunakan untuk memperbaiki masalah produksi, tetapi jika diubah, maka harus menggabungkan perubahan ini ke cabang pengembang untuk memastikannya tetap sinkron. Strategi ini dapat diterapkan dalam situasi berikut. Pengiriman versi utama yang unik, pengiriman versi utama pada interval tetap, setiap versi baru yang dikirim berasal dari cabang versi, mencakup semua perubahan dari versi sebelumnya. 8.7 Configuration Control Kontrol konfigurasi, juga disebut kontrol perubahan, berkaitan dengan pengelolaan perubahan selama proyek. Kontrol perubahan mengidentifikasi dan mendokumentasikan kepentingan relatif dari perubahan yang diusulkan atau diperlukan pada produk, kapan akan diterapkan, dan siapa yang akan menyetujui perubahan, kecuali perbaikan mendesak yang akan mengikuti proses jalur cepat. Configuration Control elemen manajemen konfigurasi yang terdiri dari evaluasi, koordinasi, persetujuan atau penolakan, dan implementasi perubahan pada item konfigurasi setelah penetapan formal identifikasi konfigurasinya. Perubahan pada perangkat lunak dapat memiliki beberapa sumber. 1. Problem report atau laporan masalah dari tim pengembang, tim pemeliharaan, atau pelanggan. Modification atau evolution request yang dikomunikasikan sebagai akibat dari perubahan lingkungan atau kebutuhan akan fitur baru. Permintaan dari pemeliharaan dan infrastruktur preventif dan sempurna dikeluarkan untuk meningkatkan pemeliharaan perangkat lunak. Di beberapa organisasi, jenis perubahan ini mengharuskan permintaan perubahan teknik diajukan dalam sistem terpusat. Misalnya sering disebut sebagai laporan perubahan atau tiket. 8.7.1 Permintaan, evaluasi, dan persetujuan perubahan. Proses manajemen permintaan perubahan, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, menjelaskan urutan khas untuk memproses permintaan perubahan, disebut tiket di beberapa lingkungan. Pelanggan, internal atau eksternal, atau anggota tim mengajukan permintaan. Pengelola mengevaluasi prioritas, dampak, dan biaya. Komite Kontrol Perubahan (CCC) atau Dewan Kontrol Konfigurasi (CCB) meninjau dan menyetujui perubahan. Perubahan dilakukan pada perangkat lunak dan dokumentasi terkait. Perubahan diuji dan disetujui oleh pengguna akhir. Perubahan dipindahkan ke produksi atau dipasang dalam sistem dan diverifikasi setelahnya. Permintaan perubahan atau tiket ditutup dan kemudian diarsipkan. Perhatikan bahwa permintaan akan berubah status pada setiap tahap proses ini. Selama aktivitas verifikasi, pengembang dan pengelola juga melakukan serangkaian uji regresi untuk memastikan bahwa perubahan tidak berdampak pada karakteristik lain. Beberapa server otomatisasi seperti Jenkins atau robot uji yang dikembangkan secara lokal juga digunakan untuk melakukan pengujian regresi. Change Management penggunaan sarana yang bijaksana untuk mempengaruhi perubahan atau perubahan yang diusulkan pada produk atau layanan. Mengenai perangkat lunak yang bersifat penting, biasanya ditambahkan tugas evaluasi untuk menilai tingkat resiko untuk setiap perubahan yang diusulkan. Individu yang dapat melakukan evaluasi resiko jenis perlu diundang untuk berkontribusi pada analisis dampak dari permintaan perubahan. 8.7.2 Configuration Control Board biasanya otoritas yang dapat menerima atau menolak perubahan yang diusulkan ke perangkat lunak bernama Configuration Control Board atau kantor manajemen perubahan. Dalam proyek yang lebih kecil, otoritas ini dapat langsung didelegasikan kepada manajer proyek atau pengelola. Mungkin ada beberapa tingkat otoritas perubahan tergantung pada proses organisasi, kekritisan perangkat lunak yang terlihat,
Sifat perubahan, misalnya dampak pada anggaran atau jadwal, atau langkah saat ini dari siklus hidup proyek. Configuration Control Board, sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan menyetujui atau tidak menyetujui perubahan yang diusulkan pada item konfigurasi dan untuk memastikan penerapan perubahan yang disetujui. Komposisi CCB sehubung dengan proyek tertentu berubah berdasarkan kasus per kasus tergantung pada perubahan. Pakar proyek, menurut ukuran dan tingkat kekritisan proyek, dapat diminta untuk memberikan pendapat mereka pada pertemuan CCB. Selain manajer proyek, perwakilan SCM, dan bahkan perwakilan SQA dapat hadir untuk memverifikasi bahwa proses perubahan dan rencana CM telah diikuti. Tugas utama CCB adalah mengambil keputusan dilanjutkan atau tidak dilanjutkan, menetapkan prioritas, menetapkan perubahan ke versi mendatang, menjawab permintaan penerbit, mengeluarkan hak akses ke library, dan menulis perintah perubahan dengan keputusan yang diambil. Permintaan perubahan mencakup informasi berikut. Identifikasi perangkat lunak yang terpengaruh, daftar item dalam baseline untuk dimodifikasi, tugas SQA untuk memastikan pemeriksaan kualitas. 8.7.3 Permintaan pengabaian. Kendala yang dikenakan selama kegiatan pengembangan dapat menyebabkan situasi di mana beberapa kendala mungkin perlu diabaikan untuk memastikan keberhasilan proyek. Pengabaian kemudian dapat dilanjutkan pada rencana atau kewajiban proyek, misalnya perjanjian atau kontrak dari proses siklus hidup yang disetujui. Waiver, otorisasi tertulis untuk menerima item konfigurasi atau item lain yang ditunjuk selama produksi atau setelah diserahkan untuk diinspeksi. Ternyata menyimpang dari persyaratan yang ditentukan, tetapi tetap dianggap cocok untuk digunakan sebagaimana adanya atau setelah pengerjaan ulang dengan metode yang disetujui. Prosedur untuk mengajukan dan menyetujui pengabaian harus dijelaskan dalam proses organisasi. 8.7.4 Kebijakan manajemen perubahan. Sebuah kebijakan menetapkan prinsip-prinsip umum yang harus diikuti dan tercermin dalam proses dan prosedur organisasi. Unsur-unsur kebijakan manajemen perubahan adalah 1. Teks asli yang menjelaskan permintaan perubahan tidak akan berubah atau tidak akan dihapus dari repositori organisasi. 2. Setiap persyaratan yang diubah dapat dilacak pada permintaan perubahan yang disetujui. 3. Semua perubahan persyaratan harus mengikuti proses SCM. Jika permintaan perubahan tidak didokumentasikan, maka tidak akan dipertimbangkan. CCB dibuat untuk setiap proyek. Isi pustaka permintaan perubahan harus tersedia untuk semua anggota tim proyek. Tidak ada pekerjaan desain atau pengembangan atau pemeliharaan yang dapat dimulai pada perubahan yang tidak disetujui dengan pengecualian eksplorasi atau studi kelayakan yang diisyaratkan oleh CCB. 8.7.4 Kebijakan manajemen perubahan. Sebuah kebijakan menetapkan prinsip-prinsip umum yang harus diikuti dan tercermin dalam proses dan prosedur organisasi. Unsur-unsur kebijakan manajemen perubahan adalah teks asli yang menjelaskan permintaan perubahan tidak akan berubah atau tidak akan dihapus dari repositori organisasi. Setiap persyaratan yang diubah dapat dilacak pada permintaan perubahan yang disetujui. Semua perubahan persyaratan harus mengikuti proses SCM. Jika permintaan perubahan tidak didokumentasikan, maka tidak akan dipertimbangkan. CCB dibuat untuk setiap proyek. Isi pustaka permintaan perubahan harus tersedia untuk semua anggota tim proyek. Tidak ada pekerjaan desain atau pengembangan atau pemeliharaan yang dapat dimulai pada perubahan yang tidak disetujui, dengan pengecualian eksplorasi atau studi kelayakan yang diisyaratkan oleh CCB. 8.8 Configuration Status Accounting. Accounting status CI mewakili semua aktivitas pencatatan dan pelaporan yang diperlukan untuk mengelola SCM. Configuration Status Accounting, elemen manajemen konfigurasi yang terdiri dari perekaman dan pelaporan informasi yang diperlukan untuk mengelola konfigurasi secara efektif.
Informasi ini mencakup daftar konfigurasi yang disetujui, status perubahan yang diusulkan pada konfigurasi, dan status implementasi perubahan yang disetujui. 8.8.1 Informasi mengenai status CI. Informasi mengenai status konfigurasi harus diidentifikasi, dikumpulkan, dan dipelihara. Informasi berikut harus tersedia untuk manajer dan pengembang. Identifikasi konfigurasi yang disetujui, serta identifikasi dan status terkini yang dari perubahan, penyimpangan, dan persetujuan pengabaian. Item SCM dicatat dengan cukup detail sehingga versi sebelumnya dapat dipulihkan saat diperlukan. Pertanyaan yang dapat dijawab oleh status CI. Bagaimana status barang X? Apakah permintaan perubahan X disetujui atau ditolak oleh CCB? Apa yang berubah dalam versi baru? Berapa banyak cacat yang terdeteksi bulan lalu dan berapa banyak yang diperbaiki? Apa penyebab permintaan perubahan? 8.8.2 Pelaporan status configuration item. Informasi yang dilaporkan dapat digunakan oleh berbagai unit organisasi dan tim proyek. CMMI mencatat bahwa laporan ini biasanya mencakup risalah rapat Dewan Manajemen Perubahan, ringkasan dan status permintaan perubahan, ringkasan dan status laporan masalah, termasuk tindakan korektif, ringkasan perubahan pada repositori perangkat lunak, riwayat revisi CI, keadaan repositori perangkat lunak, hasil audit dari repositori perangkat lunak. 8.9 Software Configuration Audit. Seperti yang sudah dijelaskan, standar IEEE 1028 mendefinisikan audit sebagai pemeriksaan independen dari produk perangkat lunak, proses perangkat lunak, atau serangkaian proses perangkat lunak yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk menilai kepatuhan terhadap spesifikasi, standar, perjanjian kontrak, atau kriteria lainnya. Audit SCM dapat dilakukan untuk proyek perangkat lunak untuk menilai bagaimana CI memenuhi karakteristik fungsional dan fisik yang dibutuhkan dan juga untuk menilai bagaimana rencana SCM diimplementasikan dalam proyek. Dua jenis audit formal biasanya dilakukan, Functional Configuration Audit dan Physical Configuration Audit. Configuration Audit. Audit yang dilakukan untuk memverifikasi bahwa item konfigurasi atau kumpulan item konfigurasi yang membentuk baseline sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan. Physical Configuration Audit. Audit dilakukan untuk memverifikasi bahwa item konfigurasi seperti yang dibuat sesuai dengan dokumentasi teknis yang mendefinisikannya. Catatan, untuk perangkat lunak, tujuan audit konfigurasi fisik perangkat lunak adalah untuk memastikan bahwa desain dan dokumentasi referensi konsisten dengan produk perangkat lunak yang dibuat. Functional Configuration Audit. Audit yang dilakukan untuk memverifikasi bahwa pengembangan item konfigurasi telah diselesaikan dengan memuaskan, bahwa item tersebut telah mencapai kinerja dan karakteristik fungsional yang ditentukan dalam identifikasi konfigurasi fungsional atau yang dialokasikan, dan dokumen operasional dan pendukungnya lengkap dan memuaskan. 8.9.1 Functional Configuration Audit. Tujuan FCI adalah untuk memberikan evaluasi independen terhadap produk perangkat lunak untuk memverifikasi bahwa fungsionalitas dan kinerja aktual dari setiap item konfigurasi berada dalam spesifikasi. FCI tidak hanya memperhatikan fungsionalitas tetapi juga untuk persyaratan non-fungsional. FCI biasanya mencakup berikut. 1. Audit dokumentasi pengujian dan hasil pengujian. 2. Laporan audit V&V untuk memastikan keakuratannya. 3. Tinjauan terhadap semua perubahan yang disetujui untuk memastikan bahwa perubahan tersebut telah dimasukkan dan diverifikasi dengan benar. 4. Tinjauan dokumen yang diperbarui untuk memastikan karakternya. 5. Contoh risalah rapat desain untuk memastikan bahwa semua temuan telah dimasukkan. 6. Sampel kinerja dan hasil tes non-fungsional lainnya untuk kelengkapan. FCI dari output proses desain memverifikasi sebagai berikut. Ketertelusuran antara item desain dan sumbernya. Persyaratan.
Setiap persyaratan terkait dengan setidaknya satu elemen desain. Setiap elemen desain terkait dengan setidaknya satu persyaratan yang membenarkannya. 8.9.2 Physical Configuration Audit. Tujuan PCI adalah untuk memberikan penilaian independen terhadap PCI untuk mengkonfigurasi setiap elemen yang membentuk perangkat lunak tersedia dan dapat dilacak ke spesifikasi. Audit ini memverifikasi bahwa perangkat lunak dan dokumentasi sudah benar, konsisten, dan siap dikirim. Dokumentasi yang tersedia biasanya meliputi manual instalasi, manual operasi, manual pemeliharaan, dan dokumen deskripsi versi. PCI biasanya akan menyertakan elemen-elemen berikut: audit spesifikasi untuk memastikan kelengkapan, tinjauan pelaporan masalah dan proses manajemen perubahan, perbandingan antara desain arsitektur dan komponen untuk memastikan konsistensi, tujuan kode untuk menilai kepatuhan terhadap standar pengkodean, dokumentasi audit untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dengan format dan deskripsi fungsional. Manual ini termasuk manual pengguna, manual programmer, dan manual operator. PCI dari output proses persyaratan dalam siklus hidup memverifikasi berikut. Aset persyaratan telah ditempatkan di bawah kendali konfigurasi. Aset persyaratan telah diberi label dengan benar sesuai dengan CMP. Inventarisasi aset persyaratan tersedia dan mencerminkan dengan benar atribut setiap CI. Terdapat bukti penggunaan prosedur kontrol perubahan untuk setiap perubahan yang dibuat pada baseline sebelumnya jika ada, misalnya pada iterasi sebelumnya. 8.9.3 Audit yang dilakukan selama proyek. Audit ini diperlukan selama fase desain dan pengembangan sebelum PCI dan FCI untuk memverifikasi konsistensi desain selama perubahannya. Audit ini dilakukan untuk memverifikasi bahwa antarmuka antara perangkat keras dan perangkat lunak sesuai dengan desain, untuk memverifikasi bahwa kode telah diuji sepenuhnya dan bahwa persyaratan bisnis terpenuhi, untuk memeriksa apakah desain produk selama pengembangan memenuhi persyaratan fungsional, untuk memeriksa apakah kode sesuai dengan desain. Biaya pengerjaan ulang sangat menambah biaya pengembangan perangkat lunak dan dapat dikurangi dengan menerapkan program SCM yang efektif. Prinsip-prinsip di balik konsep biaya kualitas modern diturunkan untuk aplikasi manufaktur dan dapat ditemukan dalam karya J.M. Juran. 8.10 Menerapkan SCM di entitas yang sangat kecil dengan ISO atau IEC 29110. Seperti yang dijelaskan dalam Paduan Manajemen dan Teknik Dasar Standar ISO 29110, untuk organisasi kecil, pendekatan sederhana untuk CM adalah melakukan tugas-tugas berikut: mengidentifikasi komponen, menjelaskan standar yang akan digunakan selama proyek, meresmikan ulasan sebelum item konfigurasi disimpan di repositori, menetapkan proses kontrol perubahan sederhana, membangun library dan kontrol akses, mengelola permintaan perubahan, periksa apakah percabangan ke repositori dilakukan dengan benar. ISO 29110 merekomendasikan agar repositori diatur untuk menyimpan produk kerja dan versinya. 8.11 SCM dan SQAP. Standar IEEE 730 mendefinisikan persyaratan untuk aktivitas SQA selama proyek. Setiap proyek perlu memiliki satu SQAP. Berikut adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh tim proyek sebelum perencanaan proyek disetujui. Apakah strategi SCM yang tepat dan efektif, termasuk proses kontrol perubahan, telah dikembangkan? Apakah kelengkapan dan konsistensi CI sudah dipastikan? Apakah konsistensi dan ketertelusuran telah direncanakan antara CI? Apakah penyimpanan, penanganan, dan pengiriman CI telah dikendalikan? SQAP harus menjelaskan kegiatan SCM yang direncanakan, bagaimana mereka harus dilakukan, dan siapa yang bertanggung jawab untuk tugas-tugas SCM. Rencana ini juga harus menentukan metode dan alat yang digunakan untuk melestarikan, menyimpan, mengamankan, dan mengontrol catatan dan artefak perangkat lunak, dan semua versinya yang dibuat selama fase siklus hidup perangkat lunak. Selama pelaksanaan proyek, tim harus mengajukan pertanyaan berikut terkait dengan evaluasi kepatuhan mereka terhadap SQAP serta pelacakan status CI.
Apakah strategi SCM yang tepat dan efektif, termasuk proses pengendalian perubahan, telah diimplementasikan? Apakah item yang dihasilkan oleh proses atau proyek telah diidentifikasi, ditentukan, dan dibuat? Apakah persyaratan yang dialokasikan ke elemen sistem dan antarmukanya dapat dilacak ke dasar persyaratan pelanggan? Apakah modifikasi dan pelepasan item telah dikendalikan? Apakah dokumentasi telah dipelihara sesuai dengan kriteria yang ditentukan? Apakah modifikasi dan rilis telah tersedia bagi pihak dan yang terkena dampak? Apakah status item dan modifikasi telah dicatat dan dilaporkan? Apakah kelengkapan dan konsistensi CI sudah dipastikan? Apakah penyimpanan, penanganan, dan pengiriman CI telah dikendalikan? Mengenai pelacakan permintaan perubahan dan laporan masalah, pertanyaan berikut harus ditangani. Apakah strategi manajemen masalah yang tepat dan efektif telah dikembangkan? Apakah masalah dicatat, diidentifikasi, dan diklasifikasikan? Apakah masalah dianalisis dan dinilai untuk mengidentifikasi solusi yang dapat diterima? Apakah penyelesaian masalah diimplementasikan? Apakah masalah dilacak sampai selesai? Apakah status masalah dilaporkan dan diketahui? Jika sebuah proyek diminta oleh pelanggannya untuk memiliki rencana CM yang berdiri sendiri, maka informasi yang tercantum dalam IEEE 730 dapat digunakan untuk mengembangkan rencana CM yang terpisah dari SQIP. IEEE 828 dapat digunakan untuk mengembangkan rencana CM. Dalam kasus seperti itu, SQIP harus mengacu pada rencana CM mengenai masalah CM. 8.12 Faktor kesuksesan. Berikut adalah beberapa faktor yang terkait dengan praktik CM organisasi yang dapat mempromosikan atau menghambat pengembangan perangkat lunak berkualitas. Faktor-faktor yang mendukung kualitas software. 1. Budaya organisasi dan dukungan manajemen untuk SCM. 2. Adanya visi, misi, dan kebijakan SCM. 3. Alokasi sumber daya yang memadai dan dukungan SQA. 4. Perencanaan CM awal dan komunikasi yang efektif. 5. Perangkat yang stabil dan praktisi CM yang kompeten. 6. Sertifikasi dan pelatihan SCM tersedia. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas software. 1. Tidak ada dukungan manajemen untuk SCM. Tidak ada pelatihan atau sertifikasi SCM yang tersedia. Proses SCM yang kaku dan kompleks. 4. Kurangnya sumber daya manusia yang dibutuhkan dan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan SCM selama proyek berlangsung. 5. Komunikasi yang tidak terkoordinasi dengan CCB. Berikut adalah beberapa alasan yang mungkin Anda dengar saat ingin menerapkan SCM di proyek Anda. SCM hanya berlaku untuk kode. SCM hanya berlaku untuk dokumen. SCM tidak diperlukan karena menggunakan teknologi terbaru dan proses yang gesit. Ini bukan proyek besar. Ini memperlambat staf teknis kami ketika tiba waktunya untuk membuat perubahan cepat selama pengujian. Kami melakukan perubahan tanpa repot-repot mengajukan permintaan perubahan karena kami menginginkan pelanggan yang puas dan ini hanya dokumen internal. Kami tidak memerlukan sistem CM terpisah karena secara otomatis dilakukan oleh alat IDE yang kami gunakan untuk pengembangan. Mengubah dokumentasi adalah sesuatu dari masa lalu. Kami mengubah kode sumber secara langsung. Kami tidak memiliki SCM di banyak antarmuka eksternal karena merupakan tanggung jawab agensi lain. SCM adalah praktik yang digunakan oleh Departemen Pertahanan dan kami tidak membuat perangkat lunak untuk DoD. Kami tidak menempatkan arsitektur perangkat lunak dan desain terperinci di bawah batasan manajemen perubahan selama pengembangan karena membatasi fleksibilitas dan produktivitas kami. Kami tidak menempatkan perangkat lunak operasi, perangkat lunak khusus, library, dan compiler di bawah SCM karena tersedia secara online. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.